berarti itu bukan bahasa Indonesia. Dan itu juga bukan bahasa Belanda. Ini sebenarnya pinjaman dari mana? Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia, dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara dan membandingkan 3 kosakata. Kosakata pertama ini biasanya digunakan di dalam bahasa percakapan. Kosakata itu adalah cecunguk dan bentuk tidak baku dari kosakata cecunguk itu adalah cunguk. Ketika di zaman penjajahan, definisi kosakata cecunguk ini berarti mata-mata atau sersi. Begitu zaman penjajahan telah berakhir, definisi kosakata cecunguk itu mengalami transformasi atau perubahan, memiliki definisi penjahat dalam buka kurung, pencuri tutup kurung kecil-kecilan, atau penjahat kelas teri. Cecunguk juga bisa didefinisikan sebagai lipas atau dalam bahasa Latinnya Blattaria. Seperti biasa, apakah ada kosakata cecunguk di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ternyata ada, teman-teman. Definisi pertama dari kosakata cecunguk di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah lipas, dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Sunda. Silahkan kepada teman-teman yang bersuku Sunda untuk menuliskan di kolom komentar apakah kosakata cecunguk itu adalah kosakata yang dikenal di dalam bahasa Sunda dan mempunyai definisi sebagai lipas. Definisi kedua dari kosakata cecunguk di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai mata-mata gelap, kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Jika kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi cecunguk itu adalah mata-mata. Di dalam Kamus Melayu Malaysia dituliskan sebagai mata-mata gelap. Kenapa harus ditambahkan gelap? Apakah ada kosakata cunguk di dalam Kamus Melayu Malaysia? Sepertinya tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ini FOMO, Fear of Missing Out, sehingga kosakata cecunguk, kosakata cunguk itu juga ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tertulis bahwa itu sinonimnya dengan cecunguk, dan kita juga bisa melihat bersama bahwa di dalam Kamus Melayu Malaysia tidak mengenal kosakata baku dan tidak baku, karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita melihat bahwa kosakata cecunguk itu adalah kosakata yang baku, yang tidak bakunya adalah cunguk. Tetapi di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tidak dituliskan apakah cecunguk itu baku ataukah cunguk itu baku, tidak tertulis. Jadi dua-duanya dianggap baku dan bisa juga dua-duanya dianggap tidak baku. Seperti biasa, pertanyaan standar. Apakah kosakata cecunguk, apakah kosakata cunguk itu dikenal dan digunakan di Malaysia? Saya yakin banyak netizen Malaysia justru baru mengetahui ada kosakata cecunguk dan cunguk di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ayo ngaku aja, nggak usah ngotot, dilemesin aja ya. Kosakata kedua ini adalah kosakata khas orang bersuku Madura. Apa kosakata itu? Apalagi kalau bukan karapan. Dan kita mengetahui bahwa di Madura itu ada yang namanya karapan sapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Karapan itu adalah pacuan. Bisa pacuan sapi atau pacuan kerbau. Kalau sapi, pacuan sapi atau karapan sapi itu di Madura. Pacuan kerbau itu di Sumbawa. Sedangkan di Sumatera Barat ada yang namanya pacu Jawi. Di Sumatera Barat atau orang Minang itu mengatakan sapi itu adalah Jawi. Apakah ada kosakata karapan di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ternyata tidak ada. Apa? Kok bisa tidak ada? Waduh, hipotesa saya salah dong. FOMO-nya hilang dong. Seperti biasa, kita coba ubah-ubah aja beberapa huruf hidupnya dan kita ingin melihat apakah ada kosakata yang mirip-mirip bunyinya dengan karapan dan mempunyai arti yang sama dengan pacu lembu, dengan pacu sapi atau pacu kerbau. Mari kita lihat bersama. Ternyata ada kosakata kerapan. Jadi bukan karapan ya, bukan K-A-R-A-P-A-N, tapi di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis sebagai kerapan dan tertulis dengan jelas di dalam Kamus Melayu Malaysia kosakata kerapan ini adalah kosakata natif karena kan tidak tertulis tuh apakah itu kosakata pinjaman bahasa Indonesia atau kosakata pinjaman bahasa Madura, nggak ada, tetapi di dalam definisinya tertulis perlumbaan lembu buka kurung di Madura tutup kurung. Artinya apa? Kosakata yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia sebagai kerapan itu sama dengan karapan sapi yang ada tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mengapa bisa berbeda karapan dengan kerapan? Ya, namanya Malaysia kan tidak ingin terlalu terlihat sama dengan bahasa Indonesia. Jadi diubah-ubah dikit-dikit dan dianggap itu sebagai kosakata natif, tetapi di situ tertulis sebagai di Madura. Keren nggak? Keren nggak? Keren dong! Tim yang menyusun Kamus Melayu Malaysia itu kreatif. Kenapa? Wah, kalau di Indonesia namanya karapan, kita nggak boleh sama nih. Jadi harus dibikin apa nih? Oh yaudah, kita ganti menjadi kerapan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini nih. Kalau ada sebuah kosakata tertulis kekerapan, itu mau didefinisikan apa? Sebab kalau mau mengikuti definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai dua arti. Arti pertama, frekuensi. Arti kedua, perulangan yang berkali-kali. Tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mau memilih definisi apa untuk kosakata kekerapan? Atau ingin menuliskan dengan definisi yang tidak sama dengan bahasa Indonesia? Barangkali dengan menuliskan definisi kekerapan itu adalah keadaan perlumbaan lembu. Bisa jadi kan? Disebabkan kerapan ini adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Saya boleh nanya dong, apakah kosakata kerapan ini dikenal, digunakan secara natif oleh rakyat Melayu Malaysia? Kalau ada, tolong ditulis di kolom komentar ya. Saya ingin tahu, memangnya ada kosakata kerapan itu digunakan di Malaysia? Apalagi ini tertulis sebagai kosakata natif loh, ini jangan main-main loh ini. Kamus Melayu Malaysia ini sumber rujukan utama bahasa Melayu seantero Asia Tenggara. Ini serius nih. Sudah jujur aja, 99% saya yakin rakyat Malaysia baru mengetahui ada kosakata kerapan sebagai kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia yang mempunyai definisi perlumbaan lembu di Madura, dan itu baru diketahui hari ini. Jujur aja, jangan ngotot, lemesin aja, lemesin. Kosakata ketiga ini kosakata yang akrab ketika saya kecil dulu di Indonesia. Karena biasanya saya akan menggunakan alat ini kalau mau mencuri mangga, kalau mau mencuri jambu. Alat ini akan saya gunakan. Kosakata itu adalah katapel. Itu kosakata bakunya, sedangkan kosakata yang tidak bakunya adalah ketapel.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, katapel mempunyai definisi sebagai berikut. Mainan anak-anak, gagangnya dibuat dari dahan bercabang dua yang pada kedua ujungnya diikatkan tali karet, dan kedua ujung tali karet lain diikatkan pada kulit selebar 3-4 cm. Gunanya untuk melontarkan batu kecil. Terdapat kosakata majemuk turunan katapel pesawat, alat untuk melontarkan pesawat terbang. Ini berkaitan tentang aerodinamika. Teman-teman bisa perhatikan bersama ya, betapa detailnya penjelasan tentang kosakata katapel di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Detail, deskriptif, dan informatif. Setuju? Kosakata katapel terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan di sana dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Definisi pertama adalah lastik, dan katapel tanpa tulisan pesawat juga dituliskan sebagai alat untuk melepaskan kapal terbang daripada kapal induk, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dituliskan sebagai katapel pesawat, bukan katapel saja. Penulisan kosakata katapel sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda secara implisit ingin menunjukkan betapa tidak ikhlasnya tim penyusun Kamus Melayu Malaysia. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kosakata katapel itu ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan kita tahu bersama, katapel ini berasal dari bahasa Inggris, catapult. Apa bahasa Belandanya catapult? Ternyata tertulis catapult. Sekarang, bagaimana bisa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia menuliskan katapel itu kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda kalau di dalam bahasa Belanda tidak ada itu katapel, yang ada catapult. Yang ada katapelnya itu bahasa Indonesia. Jadi, kosakata katapel itu adalah kosakata bahasa Indonesia, tidak ada Belanda-Belandanya. Nah, sekarang bagaimana tim penyusun Kamus Melayu Malaysia menuliskan bahwa itu kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda? Ayo, gimana itu menjelaskannya? Mau ngeles lagi? Apakah ada kosakata sinonim dengan katapel di dalam Kamus Melayu Malaysia? Nah, ini yang menarik teman-teman. Kosakata pertama yang sinonim dengan kosakata katapel di dalam Kamus Melayu Malaysia ini adalah contoh klasik tentang bagaimana mengejakan huruf antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, cara mengejakan kosakata katapel adalah K-A-T-A-P-E-L. Katapel. Lantas, kalau kosakata katapel dieja menurut cara rakyat Malaysia mengeja menjadi K-A-T-A-P-E-L. Betul? Oke. Nah, sekarang apa sinonim pertama kosakata katapel di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tertulis sebagai ketepil. Yang lebih menarik lagi, kosakata ketepil ini dituliskan sebagai kosakata pinjaman Indonesia Belanda. Nggak ada kosakata ketepil di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti itu bukan bahasa Indonesia. Dan itu juga bukan bahasa Belanda. Karena di dalam bahasa Belanda namanya katapult. Jadi ketepil ini sebenarnya pinjaman dari mana? Mari kita lihat, apa sih definisi lastik di dalam Kamus Melayu Malaysia? Dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia Belanda. Mas, kosakata lastik itu nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini lastik ini ngarang dari mana? Dari awang-awang lagi. Mari kita bandingkan bagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan katapel dan bagaimana Kamus Melayu Malaysia mendefinisikan lastik.
Mana yang lebih detail? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Melayu Malaysia? Kan kita sering mendengar nih, setiap kalau kita bertanya, kalau memang kosakata pinjaman itu tidak digunakan, mengapa masih tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia? Salah satu jawaban yang sering kita dengar, jawaban ngeles itu adalah, oh itu untuk ilmu pengetahuan. Sekarang bagaimana itu bisa menjadi pengetahuan kalau cara mendefinisikan kosakata katapel, ketepil, atau lastik di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat dangkal. Artinya, jawaban yang diberikan tentang mengapa masih tertera kosakata pinjaman di dalam Kamus Melayu Malaysia, namun itu tidak digunakan, dan alasan yang diberikan adalah untuk ilmu pengetahuan, itu tidak valid, itu tidak konsisten, dan ngawur. Hal yang menarik adalah definisi lastik menurut saya justru lebih deskriptif dan informatif ketika saya membuka Kamus Pelajar Melayu Malaysia. Lastik adalah alat daripada kayu berbentuk Y, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman perhatikan ya, kosakata daripada. Di sana terlihat dengan jelas, kosakata daripada itu tidak menyatakan perbandingan. Setuju? Ketika kita melihat definisi kosakata ketimbang di dalam Kamus Melayu Malaysia versi online, di mana di sana tertulis kosakata sinonimnya adalah daripada, itu menjadi sesuatu yang membingungkan kepada mereka yang sudi untuk berpikir. Setuju? Kalau tidak setuju, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kenapa? Kosakata ketimbang di dalam Kamus Melayu Malaysia, di dalam definisinya dituliskan menyatakan perbandingan. Kemudian dalam kosakata sinonimnya dituliskan daripada. Padahal di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sendiri, kosakata daripada itu tidak menyatakan perbandingan. Apakah Kamus Melayu Malaysia itu konsisten? Teman-teman bisa jawab sendiri lagi. Saya juga membahas kosakata marhaen dan notulen yang penulisannya dan artinya menjadi berbeda di Kamus Melayu Malaysia. Teman-teman bisa klik ketautan di sebelah kanan saya. Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah.